Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang jawabannya ya? Apa rotinya memang masih kurang? Sudah dapat semua sudah? Ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ketua Majelis Masjid Al-Iman, orang tua kita Bapak Jenderal Besar Harto Karyawan. Alhamdulillah jumpa lagi Pak Jenderal. Alhamdulillah, mudah-mudahan Pak Jenderal dalam keadaan sehat walafiat. Ketua DKM Masjid Al-Iman Bapak Jenderal Fahri. Alhamdulillah Pak Jenderal jumpa lagi, mudah-mudahan sehat walafiat. Kita doakan beliau mudah-mudahan cepat sehat sehingga bisa bersama-sama lagi dengan kita. Pengurus Dewan Masjid Indonesia, Pak Kiai beserta jajaran, terima kasih Pak Kiai sudah mengundang para asatid dan asatidah yang hari ini hadir di masjid ini, Pak Lurah beserta jajaran kepengurusan RT, RW dan lain semuanya, yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu dengan tidak mengurangi rasa hormat. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita menjadi salah satu penggerak pendobrak problematika umat Islam yang hari ini. Kita perlu bersyukur dengan hari ini bisa hadir melaksanakan sholat berjamaah, kemudian melaksanakan kajian keilmuan. Mudah-mudahan pulang dari sini bukan cuma berkat yang dibawa, tapi ada ilmu yang dibawa, ada niatan mengamalkan ilmu yang dibawa. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga Allah limpahkan ke hariban Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat, para tabi'in, dan mudah-mudahan kita ini mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Izin Pak Jenderal, Pak Ketua DMI, saya minta di podium, tidak di depan, karena apa yang ingin saya sampaikan ini serius. Jadi tidak ada canda-candanya ini. Saya mau menyampaikan serius, PR buat kita agar nanti kelak di yaumul qiyamah kita lepas dari jawaban Allah Subhanahu wa taala. Maka saya minta izin di podium. Biasanya kalau ceramah saya mintanya di depan, karena kalau di podium itu seperti khutbah Jumat. Kalau khutbah Jumat itu 80% rata-rata khusyuk mendengarkan. Saking khusyuknya baru tersadar ketika khotibnya mengatakan barakallahu li wa lakum. Gitu ya. Karena ini serius, maka saya minta izin di podium. Ibu dan bapak sekalian, memasuki tahun 2026 ini kita punya dua problem besar yang dihadapi umat Islam. Saya bicara umat Islam saja. Yang pertama, kemiskinan. Meskipun statistik pemerintahan menyebutkan bahwa kemiskinan kita ini turun
sekarang jumlahnya 8% atau kurang lebih 24 juta. Itu miskin harta. Karena kata para ulama, yang bermasalah itu bukan miskin harta, tapi miskin apa? Miskin hati. Krisis nggak kita sekarang di hati? Kita mengalami krisis hati hari ini. Saya minta ibu dan bapak, krisis kemiskinan hati ini menjadi PR buat kita dan harus kita tuntaskan hari ini. Biarkah urusan kemiskinan harta menjadi problem bersama dengan negara, tapi problem hati kita harus menjadi leader terdepan dalam menyelesaikannya. Bayangkan ibu, gara-gara kita ini miskin hati, kehidupan kita selalu diukur, didasari dengan emosi. Betul tidak? Hari ini kita di jalan kadang-kadang geleng kepala kita. Orang salah hari ini tidak pernah merasa bersalah. Bapak bayangkan aja, ada seorang penguasa di luar sana, bukan di kita. Dia seorang menteri ini. Ketika beliau jadi menteri, terjadi kecelakaan. Ada 2 kapal feri tabrakan di laut. Begitu terjadi tabrakan, maka dengan spontanitas beliau kemudian mengumumkan mengundurkan diri jadi menteri. Padahal belum diinvestigasi siapa yang salah. Kenapa? Karena kata beliau, ini tanggung jawab saya sebagai menteri. Kalau di Indonesia ya tidak usah dibandingkan. Kenapa bisa begitu? Karena kaya hatinya. Kaya hatinya. Problem di kita hari ini miskin hati, sehingga kemudian pembunuhan terjadi di setiap saat. Coba bayangkan, yang awalnya sayang-sayang, yang awalnya hujan tengah malam pun didatangin ketika diminta datang, di akhirnya digorok lehernya. Pernah dengar itu? Ada seorang istri digorok lehernya oleh suaminya. Mengerikan. Kenapa? Karena miskinnya hati. Makanya ketika ada hadis yang mengatakan bahwa kemiskinan itu kadal faqru ayyakuna kufran, meskipun hadis ini bermasalah dari sisi sanad dan dikatakan hadis ini lemah, bahwa kemiskinan itu akan menghantarkan seseorang kepada kefakiran, bahkan bisa menjadi kafir. Orang miskin, kata para ulama, bukan harta, tapi karena miskin hati. Hari ini kita krisis karena hati kita yang miskin, maka emosi, nafsu menjadi ukuran dalam setiap perbuatan. Ini menjadi problem buat kita. Ada solusi yang Nabi berikan. Bagaimana caranya supaya hati itu tidak miskin? Kata Nabi, satu di antaranya itu adalah datang hadir melaksanakan sholat Jumat. Jadi sholat Jumat itu ternyata ibu dan bapak, itu salah satu cara untuk melembutkan hati. Di dalam hadis Nabi katakan, siapa yang tidak datang pada sholat Jumat, maka Allah akan tutup hatinya sehingga hatinya menjadi keras. Dan ketika hati keras, maka dia sulit menerima kebaikan. Problemnya adalah sholat Jumat kita hari ini mengalami problematika yang tidak pernah bisa kita tuntaskan. Coba diperhatikan sholat Jumat, bapak-bapak, ibu-ibu, coba diperhatikan. Kalau aturan sholat Jumat ini agak berbeda dengan aturan sholat biasa. Kalau sholat biasa itu ada sholat tepat waktu, ada sholat yang di akhir, bahkan dikatakan mudayyikul waqt,
Para imam fikih kemudian berdebat. Ada yang mengatakan kalau orang sholatnya sudah takbir, mau sholat subuh, baru takbir Allahu Akbar, azan zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada yang mengatakan itu dapat sholat subuhnya. Kalau subuh kejauhan, asar lah. Sholat asar baru takbir Allahu Akbar, azan maghrib Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu katanya masih bisa sholat, bisa dilanjutkan. Ada imam yang mengatakan harus dapat dulu 1 rakaat. Artinya sholat di akhir masih dapat walaupun mudayyiqul waqt. Tapi kalau sholat Jumat Pak, ukurannya bukan waktu asar. Sholat Jumat itu ukurannya khotib naik mimbar. Jadi kalau imam atau khatib itu sudah naik ke atas mimbar, maka kata Nabi, malaikat itu menutup buku catatannya. Karena malaikat konsentrasi mendengarkan khatib menyampaikan khutbahnya. Siapapun yang datang setelah khatib naik mimbar, maka dihitung salat Jumat, tidak dihitung salat Jumat meskipun dia hadir pada hari Jumat. Permasalahannya di kita, ada orang datang ke masjid, duduk di depan sana, ngobrol, masuk masjidnya ketika khatib sudah mau berakhir. Dapat Jumat enggak? Problem Pak. Ada orang datang khutbah hari Jumat, kalau khotibnya belum selesai, dia tidak masuk ke masjid, dia ngobrol malah di luar sana. Bayangkan, malaikat saja menutup catatannya untuk mendengarkan khotib, sementara dia datang ke masjid, duduk ngobrol dulu, baru masuk masjid kalau baru mau dilaksanakan sholat Jumat. Nunggu qomat baru masuk. Bayangkan, problem ini kalau mengacu kepada hadis Nabi tadi bahwa sholat Jumat adalah salah satu yang bisa melenturkan hati, berarti orang kalau yang seperti itu kira-kira hatinya lembut atau enggak? Maka bisa jadi dia hatinya nanti semakin mati, semakin keras. Maka problem Pak hari ini. Saya salut Pak Jenderal, ada sebuah masjid kalau Jumatan itu ketika jam 10, ketika 10 menit sebelum khatib naik mimbar, itu seluruh pengurusnya ke lapangan, diperintahkan seluruh masuk ke masjid. Itu luar biasa. Kalau di kita acuh tak acuh. Bagaimana hatimu lembut kalau salah satu proses pelembutan hati kita abaikan? Ini terjadi kepada kita Pak, dan hampir di semua masjid. Bahkan saya pernah diundang menjadi khatib, itu sholat Jumatnya jam 11.35. Begitu saya datang jam 11.15, dicolek sama Pak DKM, Ustaz, mohon maaf ya, nanti khutbahnya jam 12. Loh, saya bilang kenapa? Jamaahnya Ustaz datangnya nanti jam 12. Lah bener pisan, 11.35 baru 4 orang. Saya, ketua DKM, muadzin, sama yang iklanin itu, yang baca pengumuman. Yang lainnya nggak ada. Tapi begitu jam 12, masjidnya penuh. Itu problem Pak. Dan ternyata itu berdampak pada kelembutan hati. Maka jangan heran kalau kemudian mohon maaf, pecinya putih, bajunya koko, tapi ngomongnya kasar. Jangan heran kalau pakai sorban tapi bahasanya kemudian tidak santun, karena bisa jadi hatinya kasar, hatinya keras. Ini kemiskinan yang harus kita tuntaskan hari ini. Mari kita sama-sama, ibu dan bapak, kita lembutkan hati kita. Bagaimana caranya? Bagi ibu, bagi bapak di rumah, jangan pernah berkata kasar kepada anaknya. Jangan pernah berkata kasar kepada suaminya. Jangan pernah berkata kasar kepada istrinya. Kalau ibu bapak mau berantem, di kamar aja kunci, bebas tuh mau kayak apa. Mau smackdown juga boleh, mau gulat juga boleh, tapi keluar rumah senyum.
Tidak boleh lagi ada kalimat kasar di depan anak, karena ini akan menjadi habitnya, akan menjadi pembelajaran yang melekat di dalam pikirannya, dan pada akhirnya dia pun nanti akan menjadi kasar. Ini problem buat kita. Makanya saya bilang saya mau ngajak yang serius, karena hati itu lembut bukan karena cinta. Giran bercinta aja lembut banget hatinya, baiklah ya. Tapi kelembutan hati ini harus dijaga sampai kapanpun, dimanapun. Ini problem kita, Pak. Ini yang pertama nih. Yang kedua, biar cepet aja, soalnya jam 6 sudah selesai katanya, gitu ya. Karena ibu dan bapak juga punya kegiatan yang lain. Yang kedua, problem kita hari ini adalah kebodohan, al-jahlu, kebodohan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para asatid dan para guru semuanya, bayangkan kebodohan yang dihadapi umat Islam hari ini dua. Saya mengidentifikasinya dua saja, tidak usah banyak-banyak. Pertama, kebodohan dalam ilmu pengetahuan. Jelas ini kita tertinggal, Pak. Umat Islam ini kita berdebat dalam hal-hal yang sepele. Bayangkan, Pak, Cina itu sedang buat matahari hari ini. Bahkan mereka sudah uji coba 2020-2050 Cina akan menerbitkan matahari. Bapak bayangkan, Cina bikin matahari, keren enggak? 2050 prediksi Cina sudah menerbitkan. Bahkan Jepang sudah menguji coba matahari, sehingga diprediksi 2060 nanti ada 3 matahari. Matahari made in Cina, matahari made in Jepang, dan matahari buatan Allah. Bapak bayangkan aja, umat Islam bikin apaan? Berantem melulu. Sains kita ketinggalan, Pak. Bapak bayangkan, ada seorang, ini nggak keluar kan? Di dalam aja kan? Ada seorang, saya sebut ya, ada seorang Katolik, Pak. Peneliti nih, peneliti tanaman. Dia menemukan ternyata, Pak, bacaan Quran itu bisa menjadi perangsang tumbuhan lebih hebat dibandingkan dengan musik apapun. Ini penelitian, Pak, ini sains, Pak. Jadi beliau itu letakkan 3 pohon yang sama, setiap pagi dan sore diperdengarkan 3 musik. Mohon maaf, karena dia bukan orang Islam, jadi dianggapnya murotal itu musik, Pak. Jadi satu pohon dia dengarkan musik jazz, yang satu dia kasih musik slow. Tahu slow? Nah, kalau kita sambil rebahan itu kan pakai slow itu. Kemudian yang satu dikasih murotal. Dalam 3 bulan ternyata tumbuhan yang tumbuhnya lebih tinggi itu justru yang diberikan murotal, Pak. Bukan orang Islam ini, Pak, yang menemukan. Orang di luar Islam. Bapak bayangkan, hilang, Pak, kita, kemampuan kita untuk meneliti hilang. Padahal Quran sudah berbicara 114 surat, 6.000 lebih ayat tentang teknologi dan lain sebagainya. Tapi kita hilang, Pak, kemampuan kita. Kenapa? Karena kita sering berantem hal-hal yang sepele. Tidak pernah kita berpikir. Coba ibu bapak sekalian, saya kasih tantangan sama ibu dan bapak sekalian. Kenapa Allah itu menurunkan surat Al-Ikhlas? Coba dibayangkan, dikaji. Kalau Nabi diutus oleh Allah, diberikan Al-Quran, kemudian Allah katakan Qul huwallahu ahad. Nabi menyampaikan itu, Pak. Kenapa? Karena kala itu orang-orang dalam keadaan kufar, dalam keadaan tidak beriman. Jelas Nabi katakan Qul huwallahu ahad, katakan Allah itu satu. Pertanyaannya, kenapa ayat ini berlaku buat kita? Qul itu perintah Allah, fi'lul amr kalau kata orang santri. Kalau perintah itu harus dilaksanakan. Coba ibu maknai Qul huwallahu ahad. Kenapa Allah itu menyuruh saya mengatakan Qul huwallahu ahad? Kenapa? Saya yakin dari sekian banyak mahasiswa yang saya tanya, dah ada satupun yang bisa jawab. Saya tanya, kenapa Allah memerintah Anda mengatakan Qul huwallahu ahad?
Ini begitu hebatnya Al-Quran Pak, kalau dikaji secara saintis. Sayang kita tertinggal. Oke lah, itu urusan nanti para dokter dan lain sebagainya. Tapi ada yang lebih penting buat kita, itu namanya kebodohan spiritual. Pak, Ibu, cukup sedih buat kita. Saya cukup menangis melihat ketika ada orang zikir bukan di masjid, tapi zikir justru di tempat orang ibadah orang lain. Sedih saya Pak. Pernah dengar itu? Viral kemarin. Mungkin dia mengamalkan bahwa zikir itu qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Mungkin di benak mereka itu bahwa ketika berzikir di mana saja mereka lakukan. Maka kita tidak perlu salahkan mereka, tapi kita balik pada diri kita. Kita ini yang keliru, kita ini yang salah mengajarkan mereka, sehingga mereka zikir tidak pada tempatnya. Bayangkan Ibu dan Bapak, para guru-guru kita saja sampai memperdebatkan apakah di dalam toilet boleh baca bismillah atau tidak. Toilet masjid nih yang gabung dengan masjid diperdebatkan Pak, boleh tidak baca bismillah padahal toiletnya di dalam masjid. Ini berzikir di tempat ibadah orang lain, apa enggak nyesek kita? Kenapa begitu? Kebodohan spiritual. Saya hadirkan data kepada Ibu dan Bapak. Hasil penelitian Pak, umat Islam di Indonesia yang melaksanakan sholat itu hanya 30%. Saya dengar dari Pak Ketua DKM, ini gabungan 8 masjid. Terbayang tidak? Kalau 100% umat Islam yang ada di sini di 8 masjid ini sholat berjamaah, kira-kira muat nggak ini? Berapa persennya ini yang hadir? Tidak lebih dari 30%. Perwakilan. Jadi umat Islam di Indonesia yang melaksanakan sholat itu hanya 30% Pak. Selebihnya kemana? Ya tidak sholat. Kan itu masalah buat kita Pak. Bapak bayangkan, anak kita pulang tengah malam ditanya, kenapa anak pulang malam? Pernah gak kita tanya sama anak kita, sudah sholat tepat waktu belum? Jarang sekali kita menanyakan itu. Kadang-kadang malah kita suruh anaknya, nak ke masjid, ngaji sana. Ibunya depan telenovela, nonton apa itu, yang dangdut-dangdut itu. Anaknya suruh ngaji, emaknya nonton dangdut. Ya Allah, nanti anaknya ngajinya sambil joget. Bapaknya pesen, nak, ngaji ya nanti jangan lupa. Bapaknya berangkat mancing, gak balik-balik. La haula wala quwata illa billah. Krisis spiritual Pak. Makanya saya mengajak, hampir 2 bulan ini saya ceramah di mana-mana, saya katakan, sudahlah perdebatan tentang sholat tidak usah diperbanyak. Perdebatannya nanti saja di kajian-kajian, ada pengajian baru diajarkan. Sekarang itu gimana caranya orang mau sholat. Saya pernah didatangi oleh seorang keluarga Pak. Datang ke rumah saya, kata istrinya, Ustadz tolong nasihatin suami saya, kenapa kagak pernah mau sholat, usianya sudah 50. Saya tanya, bapak kenapa nggak sholat? Ustadz, saya kan sudah tua, saya kagak apal-apal usolinya Ustadz. Saya bilang mulai sekarang sholat nggak usah pakai usoli, sudah niat aja sholat zuhur, udah selesai. Benar Ustadz, benar, saya bilang. Tapi saya nggak hafal Ustaz bacaannya, nggak usah pakai bacaan. Yang penting datang ke masjid, imam ruku ikut ruku. Saya bilang, masa nggak bisa? Terus sholat saya diterima? Diterima. Kalau nggak percaya silahkan meninggal duluan. Iya. Jadi ada orang tidak sholat itu permasalahannya karena tidak hafal bacaannya. Bacaannya harus usoli lupa dia. Sudahlah, nggak usah diperdebatkan mau usoli atau tidak. Sementara ini yang penting dia mau sholat aja dulu. Nggak usah lagi diperdebatkan ada orang goyang-goyang ininya atau tidak, ada orang kunut atau tidak, ada orang zikir atau tidak. Sudah, itu perdebatannya nanti saja. Sekarang bagaimana caranya kemudian orang mau melaksanakan sholat. Nggak usah lagi kemudian, sholat kamu begitu, apalagi berantem kaki, baru ditempelin dikit sudah diinjek, sholatnya jangan deket-deket begitu. Sudahlah, enggak usah itu. Kita bagaimana caranya hari ini semua orang mau sholat.
Kalau sudah sholat, baru dibenahi sedikit-sedikit, dibenahi cara sholatnya, dibenahi bacaannya. Tapi sekarang tuh bagaimana caranya orang mau sholat? Ini PR Pak, PR kita, PR Bu Haji, PR Pak Haji, bukannya PR Ustaz, PR pengurus masjid. Coba yang dibahas mendalam di masjid ini bukan cuma bagaimana masjid ini bagus, tapi bagaimana membangun jamaahnya. Ini problem buat kita. Ini kebodohan spiritual. Saya hadirkan lagi satu penelitian. Ibu bapak, tadi kan buat umum tuh yang tidak sholat. Ini sekarang khusus buat ibu-ibu. 60% ibu-ibu yang pakai jilbab, yang bekerja di pabrik-pabrik, 60% kagak sholat. Bayangkan, 60% pegawai yang pakai jilbab tidak sholat. Jangan ditanya dia lagi haid Pak. Udah diteliti ini. Bapak bayangkan, jilbabnya dipakai, sholat kagak. Problem. Nggak usah jauh-jauh ke sholatnya, hari ini pakai jilbab juga jadi problem. Orang sekarang pakai jilbab bukan karena menutup aurat perintah Allah, gaya-gayaan. Ada pakai jilbabnya bagus, dilipetin, kalungnya dikeluarin. Ini emang mau jualan kalung, panjang lagi gede, depannya tengkorak lagi. Dangerous. Lo ganggu gue sikat lo gitu. Ya Allah. Ada lagi pakai jilbab besar. Saya lagi jalan pakai jilbab besar dia. Ceng. Leglok. Cikuk. Belok. Begitu dilihat, pakai celana pendek. Allah wala quwata illa billah. Itu problem Ustaz. Hari ini perempuan pakai jilbab, Masya Allah. Gaya fashion yang dipakai, gaya baju yang dipakai. Belum yang pakai jilbabnya cuma sedikit, kupingnya masih kelihatan, rambutnya di belakang masih kelihatan. Ini problem Pak. Bayangkan kalau pakai jilbabnya seperti itu, maka tidak heran kalau kemudian ketika dilakukan survei 60% tidak melaksanakan sholat. Prihatin nggak Ibu? Sedih nggak kita? Sedih Pak. Padahal sholat itu sudah dijelaskan oleh para kiai, para ulama, bahwa sholat itu adalah awwalu ma yuhasabu bihil abdu. Sholat itu adalah amal pertama yang akan dihisab. Sholatnya benar, seluruh amalnya diterima. Sholatnya nggak benar, maka seluruh amalnya tidak diterima. Ini kebodohan yang terjadi Pak. Sehingga dengan kebodohan spiritual itu umat Islam terjebak pada kebutuhan yang pragmatis, terjebak pada kebutuhan yang sesaat. Ada orang selesai sholat, demennya ngomongin orang. Ada nggak yang kayak gitu? Banyak. Ya, ibu-ibu, halo ibu-ibu. Keluar dari masjid ini jangan ngomongin Ustaz Dahlan. Pulang dari masjid ngomongin penceramah. Buset, penceramahnya gitu amat. Gitu. Lah baru ngaji. Ya Allah. Ada orang pakai jilbab masih demen ngomongin orang. Ada orang pakai jilbab masih demen hasud. Ada nggak? Dengki, benci banget kalau tetangganya berhasil. Tangga beli motor, kecewa, sakit. Wah, Masya Allah. Ini problem umat kita karena kebodohan spiritual Pak. Bayangkan kalau spiritual kita sudah cerdas. Makanya mohon maaf Ustaz, saya itu sedih banget dan saya tuh pengen gitu, tapi saya kecewa juga gitu. Orang di luar sana Pak, di luar sana yang namanya jamaah itu terdata Pak. Cerdas mereka itu Pak. Orang-orang Kristen itu cerdas semua Pak, dicerdaskan oleh tempat ibadah mereka. Kita kan tidak.
Masjid itu membuka ruang kepada siapapun boleh hadir, sehingga Bapak Ibu bisa lebih cerdas dengan adanya masjid ini. Karena masjid itu tidak membatasi, Bapak dari mana saja boleh masuk. Tapi kalau mereka tidak, tapi ternyata dengan seperti itu mereka pintar, mereka cerdas. Nah, kita yang sudah dibuka begitu banyaknya peluang untuk mencerdaskan spiritual, nggak cerdas-cerdas. Ini yang menjadi PR buat kita. Apa yang terjadi sebenarnya dengan bangsa ini, dengan umat ini, dengan masyarakat ini? Bapak bayangkan, setiap hari umat Islam di Indonesia terbang Pak ke Mekah untuk meningkatkan spiritual. Tidak terhitung Pak jumlahnya orang umroh setiap hari. Masjid ada di setiap RT. Pak Haji ada setiap pojokan belokan, ada Pak Haji dan Bu Haji. Tapi tetap saja masjid itu sepi penghuninya. Tetap saja musola itu sepi penghuninya. Benar gak Bu? Benar gak Pak? Ini apa yang terjadi? Mestinya kan kalau orang sudah umroh itu lebih rajin ke masjidnya. Mestinya orang sudah haji lebih rajin ke masjidnya. Ini ada saja yang tidak pernah ke masjid. Masya Allah. Ini problem buat kita. Kebodohan ini harus kita tuntaskan bersama Pak. Kebodohan spiritual. Makanya jangan pernah malu, jangan pernah malas untuk belajar. Saya yakin pengurus masjid, para ustadz di sini sudah menyiapkan ruang untuk ibu dan bapak belajar. Monggo silahkan datangi masjid. Kalau sekarang nggak mau ke masjid, datangi ustadz, tanya sama ustadz. Supaya apa? Kita makin cerdas. Karena dengan kecerdasan spiritual, ibu bapak, insya Allah kita ini akan menjadi manusia yang menjadi teladan. Umat Islam akan kuat ketika umat Islam itu memiliki kekuatan spiritual. Sekarang umat Islam itu hanya seperti roti Pak, yang diperebutkan oleh orang rapat. Dan ini terjadi kepada kita. Nabi kan sudah mensinyalir, kata Nabi nanti di akhir zaman umat Islam itu akan seperti roti yang diperebutkan oleh orang lapar. Bapak bayangkan, roti ketika diperebutkan oleh orang lapar, semua orang berebut, akhirnya ada yang dimakan atau tidak? Tidak ada yang bisa dimakan, dia jadi pecah dan jadi sampah. Itulah kondisi umat Islam kita hari ini, menjadi seperti roti. Kenapa? Karena kita memiliki kelemahan atau kebodohan spiritual. Spiritual yang kita laksanakan, ibadah yang kita laksanakan hari ini baru sebatas di masjid. Ini problem yang sudah tingkat tinggi nih. Mohon maaf, peci kita, baju koko kita, sorban kita dipakai hanya di masjid. Di luar masjid kita buka ini semua sehingga kita bukan muncul pribadi yang masjid. Mestinya baju koko kita nih Pak, ini simbol keislaman, maka dalam kehidupan pun kita harus Islam. Bicara kita harus seperti Islam, sikap kita harus seperti Islam. Hari ini kita pakai koko, pakai peci ke masjid bareng, masih ada yang berantem dengan tetangga, masih ada yang bermusuhan dengan tetangga, padahal masjidnya sama, gurunya sama. Itu menandakan spiritualitas yang kita laksanakan baru sebatas di masjid, belum dibawa ke lingkungan. Makanya Nabi ketika ditanya oleh sahabat kepada Aisyah, wahai Aisyah, bagaimana akhlak Nabi? Kata Aisyah, khuluquhu kahuluqul Quran. Akhlak Nabi itu seperti Quran, bukan Qurannya diteng-teng di bawah, bukan, tapi Qurannya diterjemahkan di dalam sikap dan perilaku. Islam ini kalau mau kuat harus menerjemahkan Islam itu di dalam perilaku, di dalam sikap. Saya sedih ketika kita mayoritas umat Islam di Indonesia ini, tapi kemudian perilaku kita bukan Islam. Kita cuma ngaku, padahal sholat bareng, pecinya sama, bajunya sama, bahkan Allahnya sama, Qurannya sama. Tapi begitu di luar kita berbeda. Bahkan mohon maaf, perbedaan sedikit saja kemudian menjadi masalah bersama. Maka sudah saatnya mari kita jadikan
spiritualitas kita ini terimplementasi di dalam kehidupan, sehingga kita bisa mengentaskan kebodohan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Saya yakin kalau semua kita sudah cerdas, maka apapun yang terjadi, perbedaan apapun tadi yang saya sebutkan, maka itu akan menjadi rahmah. Maka ikhtilaful ulama rahmah, itu akan terbangun dan tercipta ketika masyarakatnya punya kecerdasan spiritual. Tapi ketika jamaahnya, masyarakatnya masih bodoh secara spiritual, maka apapun ibadah yang dilakukan itu akan menjadi bibit permusuhan. Mudah-mudahan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dua hal ini menjadi titik awal kita memperbaiki, sehingga ke depan kita tidak lagi punya kebodohan, terutama kebodohan spiritual. Kita juga tidak lagi menjadi bagian orang miskin, meskipun harta kita itu tidak banyak, meskipun harta kita kekurangan. Karena kata Nabi, orang miskin yang sejati adalah orang miskin yang tidak menampakkan kekurangan hidupnya di depan orang lain. Orang miskin yang sejati adalah orang yang menyembunyikan kebutuhan hidupnya dari orang lain, sehingga orang lain tidak tahu kalau dia hidup dalam keadaan miskin. Mudah-mudahan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dua hal ini menjadi dasar ya buat kita memperbaiki ke depan. Mari kita tutup sama-sama dengan membaca doa. Mudah-mudahan kehadiran kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi amal soleh buat kita. Dan mudah-mudahan kita niatkan, azamkan, mudah-mudahan dua problem tadi bisa sama-sama kita entaskan, bisa kita sama-sama selesaikan. Kalau masjid mengadakan pengajian, ibu bapak silakan hadir, lakukan dialog supaya ilmunya bertambah. Mudah-mudahan dengan itu semua kita menjadi umat wasatul litakunu syuhada. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita tutup dengan sama-sama baca istighfar, baru kemudian kita lanjutkan dengan doa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, wa radiyallahu ta'ala an sahabati rasulillahi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina bi syakaratil maut wa nazata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana ghurama. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzubika bi su'il khatimah. Allahumma ij'al istima'ana istima'an mabruran waj'al tafarruqana tafarruqan marhuman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada kata-kata yang benar, yang baik, itu datangnya dari Allah. Kalau ada kata yang salah, itu datangnya dari pribadi saya. Sekali lagi mohon dibukakan pintu maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.